tahun ini kami jalanin tahun dengan sukacita ya. Kita punya tema tahun ini, kita jalanin, kita berharap ada sesuatu yang luar biasa dan kita alamin itu. Tahun ini pekerjaan semuanya itu baik-baik aja. Puji Tuhan di tahun ini pun kami mendapatkan anugerah di kehamilan anak kedua. Jadi happy ya, Mang. Tahun ini tuh tenang gitu rasanya. Dan ya pastilah kita rajin gereja juga. Pelayanan juga. Nah iya, pelayanan juga. Tapi ternyata pelayanan itu enggak membuat kita enggak mengalami sesuatu bersama Tuhan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan dari kehamilan kedua istri kami. Ya awalnya semua baik-baik aja, hasil semuanya baik. Sampai di kehamilan 34 minggu, mulai terjadi sesuatu yang membuat semuanya itu berubah. Saat itu tiba-tiba saya kejang. Dia ngalamin kejang. Anak pertama saya yang mengetahui, yang saya pikirkan kematian. Karena di usia kehamilan besar, istri saya kejang. Dan kejangnya tidak sebentar. Takut, khawatir. Saya berdoa. Sudah, saya mencoba berbagai hal, tidak ada hasil. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Saya sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya anak kami lahir prematur karena belum saatnya lahir, dia harus dilahirkan. Dan di situ hati kami hancur. Melihat anak sekecil itu ada di inkubator, dia dipasang infus. Waktu itu ya aku bersyukur sih. Aku syukur banget. Akhirnya bisa melewati proses, melihat istri baik-baik, dan si kecil juga kondisinya baik, tapi pada waktu itu masih di inkubator. Tapi nggak sampai di situ aja ternyata prosesnya. Iya. Seminggu kemudian pihak rumah sakit menghubungi kami untuk segera ke rumah sakit. Ternyata anak kami infeksi, demam, muntah, hingga henti nafas. Kami harus segera menyetujui waktu itu ya proses intubasi dan pemasangan ventilator. Kami melihat anak kami yang sekecil itu harus dipasang alat yang besar. Ya, kami akhirnya menyetujui karena proses ini harus dijalankan segera agar anak kami melalui masa kritis. Meskipun dengan resiko cacat dan kehilangan nyawa. Kami merasa tidak berdaya saat itu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya terlahir di keluarga non-Kristen, berada di keluarga yang sangat nggak harmonis sama sekali. Mengalami banyak tekanan, bahkan perlakuan yang nggak seharusnya dialami sebagai seorang anak. Suara teriakan pertengkaran papa mama yang adalah hal yang wajar setiap harinya. Papa itu seorang pemabuk, suka selingkuh, judi, sangat kasar kepada kami. Saya kerap kali dipukul, kepala saya dipendamkan dalam bak air, pernah juga ditempel stika panas. Saat mabuk, hampir pernah dilempar LPG 12 kg. Sampai satu titik orang tua cerai saat saya masih duduk di kelas 6 SD. Waktu itu dalam benak saya, akhirnya penderitaan ini berakhir. Namun enggak, sebaliknya itu hanya sebuah intro. Semakin dan semakin memburuk, Mama menikah lagi. Saya dibully di lingkungan dan teman sekolah. Rasanya bertubi-tubi. Dijauhi teman-teman, tidak dianggap dalam keluarga.
Sampai di tahun 2015, Mama meninggal karena kanker. Tuhan, kenapa sih nggak ambil saya aja sekalian? Saya merasa sendiri, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Berakhir? Tentunya belum. Saya pernah mau dilecehkan oleh orang nggak dikenal. Di lain hari juga hampir dilecehkan oleh om saya sendiri. Yang terburuk, pernah mau dilecehkan papa kandung sendiri. Saya jadi sering jatuh sakit setelah itu. Saya suka teriak sendiri, saya menangis sendiri. Rasanya trauma hidup ini tuh mungkin gak akan pernah bisa hilang. Bahkan saya pernah masuk rumah sakit jiwa. Beberapa kali berusaha mengakhiri hidup ini. Yang terakhir, berusaha untuk minum obat-obatan. Tuhan, kamu di mana sih? Aku rasanya pengen pulang. Maaf ya, aku pulang dengan caraku sendiri. Kalau saja ya, kalau pada waktu itu nggak ada CG, rasanya sih nggak tahu ya. Rasanya kalau aku sendiri kan pasti tambah sedih, tambah nggak karuan. Karena pada saat itu, waktu istri saya masuk rumah sakit, keluarga lagi ada di luar kota dan di luar pulau. Jadi saat itu kita sendiri. Pada saat kejadian, saya langsung kontak teman-teman di CG. Dan teman-teman CG itu benar-benar support kami dari pagi hingga malam. Kami nggak bisa bayangkan kalau nggak ada CG. Mereka bukan cuma berdoa, tapi mereka juga hadir di sisi kita ya. Saya tuh heran ya, di mana sih Tuhan itu? Saya kok sering menderita. Saya berdoa setiap kali, tapi seolah Tuhan tidak mendengar. Saya juga mencoba untuk mati berulang kali, dan berulang kali pun juga gagal. Sampai satu kali seorang kenalan mengatakan, Yesus itu sanggup menolong dan membebaskan. Bukannya Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Jika benar Yesus adalah Tuhan, aku ingin Dia sendiri yang menyatakan dirinya kepadaku. Bukan berdasarkan apa kata orang. Apa benar Yesus adalah Tuhan? Satu kali saya mendapat mimpi, saya berada di tengah-tengah hujan yang sangat deras. Dan posisi tangan saya terbentang seperti posisi salib. Dan di depan saya ada sebuah kolam. Hujan itu begitu deras, namun saya merasa bahagia dan damai. Dan waktu saya terbangun dari mimpi saya bertanya, Tuhan, apa maksud dari mimpi ini ya? Mujizat Tuhan itu sungguh nyata dan masih terjadi sampai hari ini kepada keluarga kami. Nah, ini dia. Saat ini Kevin sudah berusia 8 bulan. Ia bertumbuh sehat dan sempurna. Kalau ingat pada saat itu, dokter pun sampai berkata, "Ayo bantu doa, Pak. Karena anaknya henti nafas." Bagi kami ini mustahil. Tapi bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah lalai mengenapi janjinya. Masih banyak sekali janji-janji yang akan Tuhan genapi di hidup setiap kita. Bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi setiap kita yang percaya bahwa Tuhan bisa menghadang segala kemustahilan, di sanalah mujizatnya dinyatakan. Saya memberanikan diri melangkah pertama kali dalam hidup saya memasuki sebuah gereja. Gereja Mawar Sharon di Jalan Cempaka. Ketika saya mendengar lagu pujian, dan ku ingin mengenalmu Tuhan,
saya langsung menangis. Karena lagu ini begitu menjamah hati saya. Saya menangis bukan karena penderitaan yang saya alami, namun karena saya merasakan ada sosok yang memeluk saya begitu kuat, penuh kasih. Semula saya merasa terbuang. Saat itu saya merasa begitu dikasihi. Sebuah momen yang gak akan pernah bisa saya lupakan di hidup saya. Ketika saya memberikan diri untuk dibaptis di gereja ini, saya melihat ada sebuah kolam baptis yang sama persis dengan mimpi saya sebelumnya. Waktu di bawah hujan, di situ saya baru mengerti arti mimpi saya yang kemarin, bahwa saya akan hidup sebagai manusia baru. Pengharapan baru, sebuah perjalanan baru saja dimulai. God is good, even so good. Tuhan baik, teramat baik. Dia memberikan rumah baru buat saya. Ya, rumah rohani yang menerima saya dan mendukung saya.